Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 0190665553, UPPJJ Pontianak. Tugas kedua, dasar-dasar penyuluhan. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Berikan contoh masing-masing. Komunikasi secara umum adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari seseorang komunikator kepada orang lain komunikan dengan tujuan menimbulkan pengertian, perubahan sikap, pendapat, ataupun perilaku. Contohnya, seorang guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa di kelas. Guru berperan sebagai komunikator, siswa sebagai komunikan, dan media yang digunakan bisa berupa papan tulis ataupun proyektor. Ketika siswa memahami dan menjawab pertanyaan guru dengan benar, maka komunikasi tersebut dianggap efektif. Komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah proses penyampaian informasi, ide, gagasan, dan inovasi dari penyuluh kepada sasaran, baik itu petani, nelayan, ataupun masyarakat, dengan tujuan menimbulkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku agar mereka mau dan mampu menerapkan inovasi yang disampaikan. Komunikasi dalam penyuluhan tidak hanya berfungsi untuk memberi informasi, tetapi juga membangun hubungan dua arah antara penyuluh dan masyarakat. Contohnya, seorang penyuluh perikanan memberikan pelatihan kepada nelayan tentang teknik budidaya ikan kerapu dengan sistem keramba jaring apung atau KJA. Penyuluh menjelaskan manfaat, cara pembuatan, serta perawatan KJA. Nelayan kemudian berdiskusi dan mencoba menerapkan teknik tersebut di lapangan. Pertanyaan kedua, salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini, apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasannya. Dalam kegiatan penyuluhan, pesan atau informasi merupakan unsur penting yang menentukan keberhasilan proses komunikasi antara penyuluh dan sasaran. Adapun manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan adalah yang pertama, memperluas akses informasi pengetahuan. Cyber extension memungkinkan penyuluh dan pelaku utama, petani, nelayan ataupun budidaya ataupun masyarakat mengakses berbagai informasi dan inovasi pertanian maupun perikanan dari mana saja dan kapan saja. Dua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan penyuluhan. Ketiga, menjadi sarana berbagi pengetahuan. Keempat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kelima, meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh. Keenam, mendorong transformasi digital dalam sistem penyuluhan. Tujuh, memperkuat jaringan kelembagaan penyuluhan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Berikan penjelasan. Cara mengefektifkan komunikasi ada beberapa cara. Yang pertama, gunakanlah bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh petani agar tidak menimbulkan kebingungan dengan menghindari istilah teknis dan menyampaikan informasi melalui cerita ataupun contoh nyata. Dua, struktur materi penyuluh harus sistematis dan jelas, dilengkapi dengan ilustrasi atau modul yang mudah dipahami. Ketiga, penyuluh perlu menciptakan komunikasi dua arah melalui sesi dialog, tanya jawab, dan diskusi kelompok agar petani bisa secara aktif berpartisipasi dan menyampaikan kendala ataupun pertanyaan mereka. Keempat, manfaat berbagai komunikasi termasuk pertemuan tatap muka, media sosial, aplikasi pesan, dan platform e-learning untuk menjangkau petani lebih jauh yang memberikan informasi secara cepat dan berkelanjutan. Berikutnya, lakukan evaluasi dan umpan balik secara rutin untuk memastikan bahwa pesan yang telah dipahami dengan baik dan menyesuaikan metode penyuluhan agar lebih efektif. Berikutnya, pendampingan lapangan dan kolaborasi dengan kelompok tani juga penting untuk memastikan penerapan ilmu secara praktis. Pertanyaan keempat, mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Sebutkan wilayah. A. Identifikasi inovasi pertanian apa yang disampaikan. Berdasarkan pengamatan saya, inovasi yang disampaikan penyuluhan kepada petani di Desa Cotyang, Kecamatan Kota Baru, Aceh Besar adalah penggunaan benih padi varietas unggul Impari 32 atau Impari 42 dan sistem tanam jajar Legowo 4:1. B. Tahapan adopsi inovasi apa yang terjadi pada sasaran, mengapa? Jawabannya, berdasarkan pengamatan di lapangan, sasaran petani di Desa Cotyang berdasarkan pada tahap mencoba, trial, dan adopsi awal, early adoption. Alasannya adalah sebagian petani baru mulai mencoba varietas Impari dan sistem tanam jajar Legowo
pada beberapa petak sawah, tidak seluruh lahan. Yang berikutnya, petani masih membandingkan hasil dengan metode lama. Berikutnya, ada ketertarikan karena penyuluh memberikan bukti nyata melalui demonstration plot. Yang berikutnya, namun belum semua petani berani mengadopsi secara penuh karena mereka ingin melihat hasil panen dan efisiensi biaya terlebih dahulu. C. Faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut? Berikan penjelasannya. Jawabannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan relatif. Petani melihat peningkatan hasil panen dan tanam lebih tahan penyakit sehingga inovasi lebih cepat diterima. 2. Kesesuaian. Inovasi sesuai dengan kondisi lahan, sawah, dan kebiasaan bertani masyarakat setempat. 3. Kerumitan. Teknik jajar legowo mudah dipraktikkan sehingga mempercepat adopsi. 4. Dapat dicoba. Petani dapat mencoba inovasi dalam skala kecil sebagian lahan sehingga risikonya rendah. 5. Dapat dilihat hasilnya. Hasil tanam yang lebih baik terlihat jelas pada depth mempengaruhi petani lain untuk tertarik mencoba. 6. Peran penyuluh. Penyuluh aktif memberikan pendampingan, demonstrasi, dan konsultasi sehingga mempercepat proses belajar petani. 7. Dukungan kelembagaan. Adanya bantuan benih, pupuk, subsidi, dan dukungan kelompok tani turut memperkuat adopsi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.